semuanya, saya Evan sebagai dokter. Hai semuanya, saya Siti Rafia berperan sebagai psikolog. Saya Nadia sebagai aktivis HIV atau AIDS. Halo semuanya, saya Alisa Lumia Bermute dan saya adalah mahasiswa kedokteran. Saya Sofia sebagai guru di sekolah. Saya Helva Yeni sebagai relawan komunitas. Saya Samelia sebagai orang tua dari anak remaja. Halo semuanya, saya Haryanti, saya sebagai jurnalis kesehatan. Saya Juliana Dwi Putri sebagai orang yang hidup dengan HIV. Yuk kita mulai dengan mengenal apa itu HIV. Dokter Evan, di zaman sekarang masih banyak nih yang bingung, apa sih HIV itu? Nah, baik sebelum itu saya mulai dulu ya. Halo semuanya. Nah, HIV ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Khususnya ini adalah pada di sel CD4 yang berperan melawan infeksi. Nah, kalau virus ini tidak dikendalikan, maka sistem tubuh imun kita ini akan melemah dan akhirnya bisa berkembang menjadi AIDS. Nah, tapi jangan khawatir ya, dengan pengobatan yang tepat, HIV ini bisa dikontrol sehingga orang bisa hidup sehat dan produktif. Dan juga saya ingin bertanya nih dok, apakah gejala HIV itu sendiri terlihat secara langsung atau bagaimana nih dok? Nah, untuk gejalanya ini itu tidak selalu ya. Banyak orang yang terinfeksi HIV ini tidak merasakan gejala selama bertahun-tahun. Makanya kita penting sekali melakukan tes secara rutin. Nadia, sebagai aktivis, apa sih cara penularan HIV yang paling umum? Penularan HIV bisa terjadi lewat cairan tubuh tertentu seperti darah, sperma, cairan vagina, dan ASI. Cara yang paling umum adalah lewat hubungan seksual tanpa kondom, berbagai jarum suntik, transfusi darah yang tidak aman, dan dari ibu ke anak saat kehamilan atau menyusui. Di komunitas kami sering mengingatkan pentingnya jarum suntik sekali pakai dan melakukan tes darah sebelum transfusi. Banyak yang takut tertular lewat ciuman atau berbagi alat makan. Itu benar nggak sih dok? Nah, itu mitos ya. HIV ini tidak menular lewat air liur atau kontak biasa seperti ciuman, pelukan, atau berbagi alat makan ya. Jadi jangan takut berinteraksi dengan orang yang hidup dengan HIV. Alicia, kamu kan sebagai mahasiswi kedokteran. Apa saja sih cara pencegahan HIV yang efektif? Nah sebenarnya yang utama itu adalah menggunakan kondom saat berhubungan seksual dan juga tidak berbagi jarum suntik dan rutin melakukan tes HIV. Ada juga nih intinya obat yang diminum orang beresiko tinggi untuk mencegah infeksi HIV itu sendiri. Dan ada edukasi dan akses pelayanan kesehatan sangat penting supaya semua orang bisa melindungi diri. Kami juga aktif membagikan kondom gratis dan menyediakan tes cepat di komunitas agar lebih banyak yang sadar dan terlindungi. Di sekolah, saya juga mulai mengajarkan materi kesehatan reproduksi yang memasukkan edukasi tentang HIV agar siswa paham sejak dini. Juliana, sebagai orang yang hidup dengan HIV, bagaimana sih pengalamanmu? Awalnya saya sangat takut dan stres saat tahu positif HIV. Tapi setelah dapat dukungan dari keluarga dan pengobatan ARV, saya bisa hidup lebih normal. ARV sangat membantu menekan virus dan menjaga kesehatan saya. Nah, dari sisi psikolog, dukungan sosial itu sangat penting agar mereka itu tidak merasa terisolasi dari masyarakat dan tetap termotivasi untuk menjalani pengobatan. Sofia, kamu kan sebagai guru di sekolah. Nah, bagaimana sih stigma HIV di lingkungan sekolah dan bagaimana cara mengatasinya? Masih ada stigma yang kuat, terutama ketakutan dan prasangka negatif. Saya selalu mengedukasi siswa dan guru agar lebih memahami HIV dan tidak memunculkan orang yang hidup dengan HIV. Sebagai orang tua, saya juga mengajarkan anak saya untuk terbuka dan tidak menghakimi soal HIV agar stigma bisa berubah. Stigma justru membuat orang takut tes dan pengobatan, sehingga virus bisa menyebar lebih luas. Kita perlu kampanye, empati, dan edukasi yang masif. Media juga harus berhati-hati dalam memberitakan isu HIV agar tidak memperkuat stigma dan diskriminasi. Saya berusaha membuat konten yang edukatif dan mengangkat cerita positif dari orang yang hidup dengan HIV agar masyarakat lebih paham dan empatik.
Komunitas kami menyediakan layanan tes gratis, konseling, dan pendampingan agar orang yang hidup dengan HIV mendapat dukungan penuh. Dan bisa kolaborasi antara pemerintah, media, komunikasi, dan tenaga kesehatan sangat penting untuk penanganan HIV yang efektif. Baik para pendengar semua, sekarang kita masuk di sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab dari pendengar yang telah mengirimkan pertanyaan yang mungkin akan dijawab oleh Dr. Evan dan juga seorang psikolog yaitu Siti. Nah, pertanyaan pertama, apakah orang dengan HIV bisa punya anak yang sehat, Dok? Nah, kalau itu jawabannya bisa banget ya. Dengan pengobatan yang tepat dan pemeriksaan secara rutin tadi, risiko penularan ke anak itu bisa ditekan dengan sangat mudah. Pada pertanyaan kedua, kita akan dijawab juga oleh Dr. Evan, yaitu apakah HIV itu bisa sembuh? Nah, untuk saat ini ya, belum ada obat yang bisa menyembuhkan HIV tadi ya. Tapi dengan ARV ini, virus bisa dikendalikan sehingga orang itu bisa hidup secara normal dan sehat. Untuk pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh Siti, yaitu bagaimana cara mendukung teman yang hidupnya dengan HIV? Nah, jawabannya itu ya kita berikan dukungan secara emosional, jangan mengucilkan pasien HIV, kemudian ya kita bantu mereka tetap semangat untuk menjalani pengobatannya. Wah, banyak sekali nih ilmu dan cerita berharga hari ini. Terima kasih banyak untuk 9 narasumber yang sudah berbagi. Semoga podcast ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih memahami HIV, menghilangkan stigma, dan mendukung orang yang hidupnya dengan HIV. Wah, banyak sekali nih ilmu dan cerita berharga hari ini. Terima kasih banyak untuk semua 9 narasumber yang sudah berbagi. Semoga podcast ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih memahami HIV, menghilangkan stigma, dan mendukung orang yang hidupnya dengan HIV. Ingat, dengan pengetahuan dan empati, kita bisa melawan HIV bersama-sama. Sampai jumpa di lain waktu. Hai, ini BTS, BTS. Behend dan Scan. Sangat effort. Tular lewat ciuman atau berbagi. Ya. Obat yang diminum orang secara Saya Rista Melia sebagai orang tua dari remaja. Cara pencegah. Kita berikan dukungan emosional. Saya Helpeni sebagai relawan komunitas. Saya Rista Melia sebagai Fajar.